Latihan soal ke-18 dari SBMPTN tahun 2017. Sebuah bola bermassa 2 kg meluncur ke bawah sejauh 10 meter pada sebuah bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat dan licin. Jika mula-mula benda memiliki kelajuan 20 meter per second dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka pernyataan-pernyataan yang benar di bawah ini adalah, jadi pernyataan yang pertama, jumlah energi potensial dan energi kinetik benda konstan selama bergerak. Jadi jumlah antara energi potensial dengan energi kinetik adalah EM. Jadi EM sama dengan EP ditambah dengan EK. Jika lantainya licin, maka EM ini kekal atau berlaku kekekalan energi mekanik. Oke, maka dari itu pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, selama pergerakan energi kinetik benda bertambah. Untuk benda yang bergerak pada bidang miring, maka kecepatannya akan selalu bertambah, di mana kecepatan terbesar ada di dasar. Karena V-nya ini bertambah besar, maka EK juga bertambah besar karena EK adalah setengah M V kuadrat. Pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, kelajuan benda ketika menempuh 10 meter adalah 10 akar 5. Kita turunkan dari persamaan energi mekanik. Oke, sebelumnya kita gambar terlebih dahulu. Di sini terdapat benda, kecepatan awalnya adalah 20 meter per second. Kemudian jarak tempuhnya adalah S. S-nya adalah 10 meter. Di sini kita akan cari tinggi menggunakan perbandingan sinus. Ya, sinus theta sama dengan H per S, di mana sudutnya adalah 30 derajat. Berarti nanti sin 30 sama dengan H dikalikan S-nya 10. H sama dengan sin dari 30 adalah setengah dikalikan 10, hasilnya adalah 5. Jadi ketinggian bidang miringnya adalah 5. Kita akan cari kelajuan benda ketika menempuh jarak 10 meter. Kita anggap di dasar ya, di sini yang ditanyakan V2. Kita gunakan kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. EM1 adalah EP1 ditambah dengan EK1, kemudian EM2 adalah EP2 ditambah dengan EK2. EP1 adalah MGH1, kemudian EK2 setengah M V1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah dengan setengah M V2 kuadrat. Nah, di sini kita bagi kedua ruas dengan M. Kemudian kita masukkan H1 di sini adalah H, yaitu 5 meter, berarti nanti 10 dikalikan dengan 5 ditambah dengan setengah V1 kuadrat berarti 400. Oke, ini didapat dari 20 kuadrat. Kemudian gravitasinya adalah 10. Kemudian untuk H2 ini terdapat pada dasar bidang. Maka H2-nya adalah 0. Ditambah dengan setengah V2 kuadrat. 50 ditambah dengan setengah dari 400, maka hasilnya adalah 200. Sama dengan setengah V2 kuadrat. 250 sama dengan setengah V2 kuadrat atau V2 sama dengan 500. Ini V2 kuadrat sama dengan 500. Berarti nanti besarnya V2 adalah 10 akar 5 meter per second. Pernyataan ketiga ini benar. Nah, untuk mencari pernyataan yang keempat tentang usaha oleh gaya gravitasi, maka kita gunakan persamaan W sama dengan delta EP. Yang mana delta EP ini berarti EP2 dikurangin dengan EP1. Bisa kita ringkas menjadi MG dikalikan H2 dikurangin H1. H2 adalah posisi di mana benda berada pada dasar bidang miring misalnya. Nah, jadi nanti karena kita misalkan benda ini di
dasar bidang, maka H2-nya sama dengan 0. Kemudian H1 adalah posisi benda ketika berada pada puncak. Tadi sudah kita turunkan bahwa saat di puncak hanya adalah 5. Berarti nanti kita tulis H1-nya sama dengan 5 meter, maka kita masukkan di sini masanya diketahui massa sama dengan 2 kg. Oke, jadi nanti 2 dikalikan 10, H2-nya adalah 0. Dikurangin dengan 5. Maka hasilnya 20 dikalikan min 5, min 100 Joule. Jadi pernyataan keempat ini benar, ketiga juga benar, kedua tadi juga benar, dan pertama juga benar. Jadi kita pilih option yang semuanya benar, itu E. Nah, oh ya, di sini ada tanda negatif ya untuk pernyataan yang keempat. Ini artinya usaha oleh gaya gravitasi itu bernilai negatif, tapi nilainya benar 100. Seperti itu ya adik-adik. Latihan soal ke-19 dari UTBK tahun 2019. Sebuah beban bermassa M kecil digantungkan pada ujung sebuah tali ringan berpanjang L. Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Anggap ketinggian titik seimbang adalah 0, kemudian dilepaskan hingga berosilasi. Kecepatan gravitasi adalah G. Apabila beban berhenti sesaat di sebelah kiri titik seimbang O, gesekan udara diabaikan. EP dan EK berturut-turut adalah energi potensial dan energi kinetik sistem. Maka, jadi kita anggap di sini titik O adalah permukaan tanah. Jadi ketinggiannya adalah 0. Kemudian titik A ketinggiannya adalah H. Untuk mencari energi potensial dan energi kinetik sistem, kita gunakan persamaan EM di tempat A itu sama dengan EM di tempat O. Jadi energi mekaniknya kekal karena gesekan udara di sini diabaikan. EMA adalah EPA ditambah dengan EKA. Kemudian untuk EMO adalah EPO ditambah dengan EKO. Nah, di sini dikatakan pada saat disimpangkan ya. Oke, disimpangkan, anggap aja di situ kecepatannya adalah 0. Jadi nanti EKA-nya ini 0. Jadi kita cuma punya EPA ditambah 0 sama dengan EPO. Karena di atas permukaan tanah maka ketinggiannya 0. EP-nya juga 0. Ditambah dengan EKO. Jadi besarnya EPA itu akan sama besarnya dengan EK di O. Yang mana EPA ini adalah MGH. Sama dengan EKO. Jadi kita pilih di sini jawabannya yang D. EK di O sama dengan EP di A. Latihan soal ke-20 dari SBMPTN tahun 2017. Jika sebuah benda ditembakkan dari lantai atas sebuah gedung pada ketinggian H dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V dan sudut kemiringan θ, maka pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah: pertama, apakah benar ketika mencapai titik tertinggi energi kinetik benda sama dengan 0? Kedua, perubahan energi kinetik benda ketika mencapai tanah adalah sama dengan perubahan energi potensial gravitasi. Kemudian yang ketiga, energi kinetik benda pada ketinggian setengah H dari permukaan tanah adalah min setengah mgh. Kemudian yang keempat, gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif. Ya, jadi kita gambar terlebih dahulu pergerakan benda. Jadi di sini ada sebuah gedung dengan ketinggian H. Kemudian si benda tersebut dilempar ke atas dengan kecepatan awal V. Kemudian dia mencapai titik tertinggi. Kemudian nanti dia akan jatuh hingga mencapai tanah. Nah, si benda ini dilempar dengan sudut θ. Jadi nanti untuk di titik tertinggi ini terdapat komponen
Vx yaitu kecepatan pada sumbu mendatar, kemudian komponen ke atas adalah Vy. Untuk Vy ketika mencapai tinggi maksimum maka Vy-nya adalah 0. Nah, untuk Vx itu akan sama dengan V0 dikalikan dengan cos theta. Jadi untuk pernyataan yang pertama, ketika kita ingin mencari energi kinetik benda pada saat mencapai titik tertinggi EK itu sama dengan setengah M Vx kuadrat. Jadi masih terdapat komponen gaya pada sumbu mendatar yaitu Vx besarnya adalah V0 cos theta. Jadi nanti EK sama dengan setengah M V0 cos theta kuadrat. Jadi jika dikatakan bahwa energi kinetik saat mencapai titik tertinggi sama dengan 0, ini salah. Kemudian perubahan energi kinetik benda ketika mencapai tanah adalah sama dengan perubahan energi potensial gravitasi. Kita cari terlebih dahulu, jadi kita misalkan saat pertama kali, ini adalah posisi pertama ya pada gedung, kemudian saat mencapai tanah adalah posisi kedua. Jadi kita gunakan persamaan kekekalan energi. EM1 sama dengan EM2. Nah, untuk mencari EM1 maka kita gunakan EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Jadi ketika kita pindah ruas, EP1 dikurangi dengan EP2 itu akan sama dengan EK2 dikurangi dengan EK1. Jadi perubahan energi potensial itu akan sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, energi kinetik benda pada ketinggian setengah H dari permukaan tanah adalah min setengah mgh. Jadi di sini tadi mula-mula benda berada pada ketinggian H di atas gedung, kemudian dia dilemparkan ke atas mencapai tinggi maksimum, kemudian ketika mencapai ketinggian setengah H ya, kita anggap di sini sebagai posisi yang pertama tadi. Kemudian karena posisi di atas sana itu adalah posisi kedua, maka kita bikin nanti di setengah H ini adalah posisi yang ketiga. Nah, untuk pernyataan yang ketiga sama, kita gunakan persamaan EM1 sama dengan EM3. Nah, EM1 berarti nanti EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP3 ditambah dengan EK3. Nah, EP1 adalah MGH ditambah dengan EK-nya adalah setengah M V kuadrat. Untuk EP berarti MG dikalikan dengan setengah H ditambah dengan EK3. Jadi nanti kita punya MGH. Kemudian yang MG dikalikan setengah ini pindah ruas, min setengah MGH ditambah dengan setengah M V kuadrat sama dengan EK3. Jadi nanti kita dapatkan bahwa EK3 adalah setengah MGH, namun masih ada ditambah dengan setengah M V kuadrat. Jadi jika dikatakan EK itu sama dengan min setengah MGH, ini salah. Untuk pernyataan yang keempat, gaya yang bekerja pada benda adalah gaya konservatif. Benar. Karena gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan. Ya, jadi kita melihat ya gaya gravitasi ini bekerja pada benda. Nah, gaya gravitasi benda ini tidak bergantung pada lintasan awal maupun lintasan akhir. Jadi karena pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, pernyataan 3 salah, dan pernyataan 4 benar. Jadi hanya 2 dan 4 yang benar, kita pilih option jawaban C.